Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang menarik tadi ketika masuk, ada yang kemudian bertanya, KPAT itu apa? Kan begitu. Ya, kalau selama ini kan terkenal dengan istilah hot kan seperti itu. Ya, jadi kalau KPAT mungkin bagi Bapak Ibu masih asing istilah itu. Jadi ketika kemudian dikembalikan ke aslinya hot, di Bapak Ibu sudah paham dan sudah familiar seperti itu. Ya, kalau kita tulis hot itu belum tentu nanti berikutnya tidak hot kan seperti itu. Jadi kita Indonesia kan semacam itu. Jadi agar terkesan juga Indonesia banget seperti itu, karena masyarakat kita masih berkecenderungan senang dengan istilah-istilah yang asing, yang termasuk juga dalam masalah bahasa seperti itu. Jadi kita coba untuk kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan keterampilan berpikir aras tinggi seperti itu. Guru-guru SD dan SD yang di film ini nanti akan ada pemantauan dan evaluasinya Bapak dan pendampingannya. Nah, jadi nanti ketika kita memantau, kemudian mengevaluasi, mendampingi, ada hal-hal yang banyak kendala yang ditemui, kita langsung mencoba untuk mencarikan solusi. Jadi biar tidak terjadi akumulasi penumpukan permasalahan-permasalahan. Kemudian kalau toh nanti ada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, itu perlu kita catat, perlu kita lihat, dan bisa kita jadikan acuan untuk praktik baik ke sekolah-sekolah yang lain. Kemudian kesempatan ini pula izinkan saya menyampaikan terima kasih, apresiasi serta penghargaan kami dari pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya Distipora, terhadap upaya-upaya Bapak bersama seluruh jajaran yang hadir juga, di mana sudah memberikan satu desinalisasi dan sosialisasi. Apalagi saya dengar tadi ada berkelanjutan untuk melakukan upaya-upaya bagaimana nomorasi ini betul-betul bisa dipahami oleh seluruh anak-anak kita melalui sosialisasi dan edukasi pada Bapak Ibu guru sekarang. Artinya apa? Ini program kan tidak hanya sekali, yang intinya adalah bagaimana masyarakat kita betul-betul mampu melakukan tugas-tugasnya dengan baik melalui literasi ini. Karena kita sadar betul, bicara soal pendidikan, bicara soal mutu, kalau terjadi apa-apa di negeri ini, republik ini, betul Pak, yang dibutuhkan adalah nah, kembali kita kepada pendidikan. Karena kami mendengar bahwa Indonesia berada pada urutan yang hampir ranking bawah terhadap literasi. Ini kan memprihatinkan. Memang fakta. Baik Ibu, Bapak Ibu kita masuk ke analisis ya. Nah, analisis itu kata-kata beberapa KKO-nya tiada di belakang lagi. KKO-nya adalah mengorganisasikan. Ini contoh kegiatannya adalah misalnya ini bisa dilakukan secara tertulis, menyusun buku di perpustakaan, menyusun karangan secara kronologi. Ya. Mengintegrasikan literasi atau membawa literasi di dalam mata pelajaran Ibu Bapak. Ini menjadi pertanyaan yang kira-kira Ibu Bapak bisa menjawab sendiri. Apakah saya sudah melakukan hal itu? Nah, ini secara definisi literasi Ibu Bapak. Namun saya ingin mengajak Ibu Bapak ke 6 dimensi atau kecakapan literasi. Yang pertama itu ada baca tulis. Kalau mau dibalik tulis baca boleh juga, dari menulis terus membaca dan menulis. Tapi secara urutan dari baca dan tulis ya, boleh kok, nggak salah dua-duanya. Orang bisa menulis, mungkin membaca dari bahan-bahan sebelumnya, akhirnya membuat ada ide atau gagasan baru. Terus orang menulis dari menulis dulu. Setelah itu dia mencocokkan dengan bacaan-bacaan yang ada. Boleh, ya.
Literasi baca tulis ini memang menjadi dasar atau tolak ukur seseorang mampu mentransfer atau menyampaikan informasi kepada pihak lain. Ini menjadi dasar atau pijakan mengapa literasi baca tulis selalu ada di awal. Untuk memulai apapun pasti dari membaca.